Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Arya Pratama, NIM di 22 2020 03 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme inspirasi dan ekspirasi hingga oksigen bisa ke seluruh tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh manusia. Terima kasih. Untuk pertama, kita harus mengetahui apa itu fungsi utama dari sistem respirasi. Nah, apa sih sistem respirasi itu? Fungsi utama dari sistem respirasi adalah untuk mensuplai tubuh dengan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Secara harfiah merupakan pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Nah, dalam proses sistem respirasi ini ada 4 proses yang berbeda, dari pulmonari ventilasi, eksternal respirasi, transport, dan internal respirasi. Ya, ini adalah fisiologis pernapasan manusia. Nah, mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Mekanisme pernapasan ada dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya, mekanisme pernapasan bagi menjadi dua. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Di pernapasan dada, ketika terjadi inspirasi, di pernapasan dada, ketika terjadi inspirasi dimulai dari kontraksi antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat sehingga rongga dada membesar. Rongga dada di sini bisa membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara dalam dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Maka dari itu, udara di luar masuk ke dalam rongga dada menuju paru-paru, dan oksigen yang dibawa oleh udara kemudian diikat di alveolus paru-paru. Nah, selanjutnya proses ekspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi sehingga rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Karena rongga dada menyempit, tekanan dalam rongga dada lebih besar dibanding tekanan udara luar. Oleh karena itu, udara dalam paru-paru terdorong keluar. Nah, selanjutnya adalah pernapasan perut. Dalam pernapasan perut terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma tertarik ke bawah menjadi datar. Ya, diafragma di sini tertarik menjadi datar ke bawah. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar. Oleh sebab itu, udara luar kemudian masuk ke dalam paru-paru. Itu adalah proses inspirasinya. Nah, lalu proses ekspirasinya. Diafragma mengendur lalu naik karena mengalami relaksasi. Dari yang turun, mengendur, dan relaksasi menjadi naik diafragmanya. Hal ini menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanannya menjadi lebih besar dari tekanan udara luar. Oleh sebab itu, udara dalam paru-paru terdorong keluar. Nah, itu adalah mekanisme ekspirasi pada pernapasan perut. Nah, apa sih itu pernapasan? Secara bersamaan, mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua yang tadi sudah saya omongkan, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi.
yang dilakukan dengan cara pernafasan dada atau pernafasan perut. Berikut penjelasan mengenai mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Pengertian dari inspirasi adalah aktivitas menghirup udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Istilah lain dari inspirasi adalah inhalasi. Pada proses inspirasi, diafragma dan otot dada akan mengalami kontraksi. Di bagian sini akan mengalami kontraksi sehingga rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya adalah proses ekspirasi. Berbanding terbalik dari inspirasi, ekspirasi adalah pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh, kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung. Jadi, setelah masuk, inspirasi, rongga dada membesar, diafragma turun. Nah, lalu terjadi proses ekspirasi, relaksasi yang dada sehingga udara terdorong keluar. Ekspirasi disebut juga sebagai ekshalasi. Ketika terjadi ekspirasi, diafragma dan otot dada akan mengalami relaksasi. Volume rongga dada akan kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, terdapat dua jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Itu yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, menurut saya cukup. Itu adalah di sini adalah mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Difusi sederhananya, gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi atau tekanan tinggi ke konsentrasi ke tekanan rendah. Udara melakukan pertukaran di dalam organ paru-paru. Nah, di sini yang menurut saya cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.